Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue akan kasih ke kalian 5 rekomendasi casing untuk iPhone 15 Pro di bawah 100.000. Jadi menurut gue buat kalian yang nggak punya budget lebih untuk beli casing, sebenarnya casing di harga di bawah 100.000 itu masih banyak kok yang oke untuk kualitasnya. So di video kali ini di depan gue udah ada 5 casing yang menurut gue paling rekomendasi untuk bisa kalian pakai di iPhone 15 Pro kalian. Ya udah, nggak usah lama lagi. Yuk kita bahas. Oke, jadi untuk casing yang pertama di harga 35 ribuan dan ini adalah tipenya soft case. Kalian bisa lihat di sini, menurut gua untuk harga 35 ribuan ini udah oke banget sih. Sebenarnya dia bukan soft case semua ya. Jadi di bagian frame-nya aja dia yang soft case, bahannya dari silikon, tapi di bagian back covernya dia tuh pakai hard case. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian pakai dalam jangka waktu yang lama, nanti yang kuning itu di bagian frame-nya aja. Untuk bagian back covernya sih harusnya nggak kuning ya. Dan dia juga udah support MagSafe di harga 35 ribuan. Dan sekarang kita coba pasang aja yuk. Oke, ini udah kepasang. Menurut gua ini oke banget di harga 35 ribuan. Pertama kita cek di bagian kameranya dulu. Ini dia udah ada proteksinya, dia lebih tinggi jauh. Jadinya kalau misalnya kalian taruh di bawah kayak gini, ini harusnya aman ya. Dan dia karena mungkin proteksi di bagian kameranya gede, jadi kalau misalnya kalian taruh di bawah kayak gini, ngadep bawah kayak gini gitu, dia tuh nggak goyang-goyang gitu, benar-benar presisi. Selanjutnya di bagian buttonnya, sayangnya aja di bagian action buttonnya dia nggak ke cover. Jadinya dia cuma mengcover tombol volume dan tombol power aja. Di bagian bawahnya ini juga udah presisi, nice. Dan di bagian depannya untuk layarnya, proteksi di bagian layarnya ini ada sedikit. Jadinya kalau misalnya kalian taruh kayak gini, ini nggak masalah, nggak akan kena ke layar kalian. Dan posisinya ini gue juga udah pakai tempered glass ya. Dan untuk tempered glassnya sendiri ini lumayan tebal, jadinya harusnya kalau misalnya kalian yang nggak pakai tempered glass, untuk bagian proteksi layarnya ini lebih bagus lagi. Untuk harga segini sih menurut gua oke ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang beli warna natural titanium atau mungkin yang warna putih, kan kalian tuh bakal nunjukin untuk warna dari iPhone 15 Pro kalian. Selanjutnya yang mau gua kasih info ke kalian di bagian sudutnya. Ini juga udah ada proteksi di bagian sudut-sudutnya sini. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, ini masih ada proteksi sedikit. Tapi sayangnya aja di bagian, kalau misalnya kalian lihat di bagian kamera dalamnya di sini, itu dia potongannya agak sedikit nggak rapih. Menurut gua ya wajar lah ya, 35.000 semurah ini udah lebih dari cukup malah menurut gua. Ini untuk casing yang pertama di harga 35.000. Sekarang kita move ke casing yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke casing kedua. Ini udah gue lepas dan ini untuk casingnya. Ini tuh tipenya slim case ya jatuhnya ya. Dan warnanya yang gue beli ini warna hitam, agak ke abu-abuan sedikit. Di bagian belakangnya dia udah support MagSafe juga. Dan ya ini tuh tipis. Untuk bagian dalamnya ini teksturnya cukup halus. Menurut gue ini nggak masalah. Sekarang kita coba pasang aja. Oke, ini udah terpasang dan menurut gue ini keren sih. Warna black kayak gini jadi makin kelihatan hitam aja untuk HP gue tuh. Sekarang kita cek di bagian tombolnya, dia udah ngecover tombol action button juga. Dan ini tombolnya presisi juga, jadinya kan kadang suka ada ya casing model kayak gini, tombolnya dia tuh nggak presisi ke tombol di bagian HP-nya. Hasil nanti kalau misalnya sering dipencet itu bakal jadi patah, tapi ini harusnya karena presisi, ini harusnya aman sih untuk kedepannya. Bagian tombol powernya juga aman, ini juga udah ada pengait untuk gantungan. Di bagian bawahnya ini juga udah presisi ya di bagian speakernya. Ini juga penangkal debu sih harusnya sih. Debu yang agak sedikit gede tuh nggak bakal bisa masuk sini. Menurut gue ini cukup oke. Lalu sekarang kita lihat di bagian belakangnya untuk kameranya. Ini udah ada proteksinya juga. Jadi kalau misalnya kalian taruh kayak gini, ini masih aman. Tapi sayangnya aja di bagian depannya ini kurang proteksinya. Ini gue pakai tempered glass. Kalau misalkan gue taruh kayak gini ngadep ke bawah, ini tuh kayak langsung kena ke bagian layarnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai tempered glass, ini masih ada sedikit banget sih untuk proteksinya. Untuk proteksi kalau misalkan jatuh, sayangnya aja dia nggak ada ya di bagian sudut-sudutnya sini, jadi ya polosan aja. Menurut gue kalau misalkan kalian pakai slim case model kayak gini tuh ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kelebihannya adalah ini tuh
tipis dan kita tuh feel tuh kayak nggak pakai casing gitu. Menurut gue ini enak banget, nyaman. Untuk kekurangannya jelas di bagian proteksinya ya, karena ya jelas casing setipis ini untuk kalau misalkan jatuh ya langsung kena gitu, kadang langsung kena ke HP-nya gitu impactnya. Jadi menurut gue untuk proteksinya agak kurang banget. Oke, itu aja untuk casing yang kedua. Sekarang kita move ke casing yang ketiga. Ini udah gue lepas. Sekarang ini untuk casing yang ketiga di harga 60 ribuan. Nah, buat kalian yang suka banget nih beli casing yang ada logo Apple-nya, ini gue kasih rekomendasi ke kalian. Ini menurut gue untuk build putihnya oke banget. Di bagian dalamnya di sini tuh kayak punya bahan sweat gitu. Di bagian bezelnya juga ada. Kalau kalian lihat di sini, di bagian atasnya juga ada. Cuman sayangnya aja di bagian bawahnya cuman sampai sini aja. Di bagian speakernya dia nggak ada. Menurut gue sih ini wajar ya. Jadi kalau misalnya kalian pegang kayak gini, yang bakal lebih lentur adalah yang sebelah bawah sini. Casing ini tuh cocok banget buat kalian yang mau ngerasa bezel di HP kalian tuh jadi lebih aman, karena di bagian bezelnya ini tuh bahannya sweat, jadinya nggak bakal bikin bezel di HP kalian tuh baret. Sekarang kita coba pasang aja. Sekarang kita coba cek di bagian proteksi kameranya. Ini menurut gue aman ya, masih lebih tinggi posisinya. Jadi kalau misalnya kalian taruh kayak gini juga aman, nggak bakal kena kamera. Lalu di bagian buttonnya ini dia juga udah mengcover. Gue nggak tahu ya kalian kelihatan atau enggak. Ini soalnya hitam banget. Itu nge-cover tombol action button, terus tombol volumenya juga, power. Dan sayangnya sih menurut gue yang kurang dari casing ini adalah dia tuh ada garisnya di sini, kelihatan banget. Tuh kalian bisa lihat di sini garis kelihatan banget. Jadi agak terkesan kurang rapi sedikit aja. Untuk bagian bawahnya sih juga sebenarnya ini juga udah presisi, aman ya. Di bagian speakernya dia juga lubangnya nggak ada yang melenceng, aman semuanya sih menurut gua untuk dari segi fitnya gitu. Ya buat kalian yang suka pakai casing yang ada logo Apple-nya, menurut gua kalian pasti suka sih casing model kayak gini. Jadinya kelihatan kalian pakai produk Apple. Kalau buat gua pribadi sih gua nggak terlalu suka ya casing model kayak gini, apalagi yang tengahnya tuh kayak bolong gitu loh. Oke, di harga 60 ribuan menurut gue ini worth it sih. Sekarang kita move ke casing yang keempat. Oke, ini udah gue lepas dan ini adalah casing yang keempat. Ini tipenya adalah slim case juga. Jadinya kalau misalkan untuk proteksinya agak sedikit kurang. Tapi menurut gue casing ini tuh cantik banget. Buat kalian yang perempuan pasti suka dengan varian warna lainnya, atau mungkin kalian suka warna kayak gini. Warna putih dengan campuran warna gold di bagian ring kameranya. Yang gue suka dari casing ini tuh selain cantik banget, dia tuh juga di bagian teksturnya dia tuh kayak gimana ya, halus tapi tuh kayak ada apa ya, ada kayak pasir gitu loh rasanya. Menurut gue ini oke banget buat di grip di tangan, jadinya nggak licin. Dan sekarang kita coba pasang aja yuk. Oke, ini udah terpasang dan ini aman semuanya. Di bagian tombolnya juga udah ke cover, di bagian action, volume, tombol power. Dia juga pakai materialnya ini, dia tuh pakai aluminium ya untuk semua tombolnya. Di bagian ring kameranya juga nih tuh bahannya aluminium. Jadinya saran gua nih kalau misalnya kalian pakai casing model kayak gini, kalau misalnya kalian lagi taruh di meja yang kaca, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kenceng karena takutnya kacanya jadi pecah. Karena ini menurut gue agak sedikit tajam sih. Nah, yang gue nggak suka nih dari desainnya, kenapa masih ada tulisan shockproof sama protection? Menurut gue nih agak sedikit norak sih. Kalau misalkan dibiarkan polos saja, menurut gue lebih oke. Lalu di bagian bawah sini juga dia udah support untuk gantungan. Dan di bagian speaker dia juga udah presisi, dan dia tuh bentuknya kecil-kecil kayak gini ya. Jadinya kalau misalkan debu-debu yang cukup besar tuh harusnya dia nggak masuk ke sini. Oke sih. Untuk proteksinya sendiri jelas di bagian kameranya dia udah ada proteksinya juga, jadinya aman, kalian taruh kayak gini nggak masalah. Di bagian depannya layar sayangnya aja ini kurang, untuk di bagian sudut-sudutnya juga ini ya kurang banget menurut gua. Tapi overall dengan harga di 70 ribuan menurut gua ini sangat worth it buat kalian yang suka casing model kayak gini yang cantik, simple dan tipis. Suka sih gue casing model kayak gini, bagus aja gitu. Kalau misalnya kalian cek di link deskripsi nanti gue taruh di bawah, itu dia juga ngeluarin varian warna yang lain, jadi kalian coba cek aja, warna juga bagus-bagus kok. Oke, ini untuk casing yang keempat. Sekarang kita move ke casing yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke casing yang terakhir, kelima, dan ini adalah casingnya. Ini menurut gue casing yang paling oke di harga 89 ribuan dari yang lain. Dari segi proteksi dan juga dari segi desainnya ini menurut gue paling oke sih.
Di bagian belakangnya dia tuh hard case, tapi di bagian bezelnya dia tuh pakai soft case silikon. Untuk bagian back cover sebenarnya dia tuh ada pilihan yang clear gitu. Tapi buat gue pribadi, tekstur dengan matte kayak gini sih lebih oke sih. Karena dia tuh nggak terlalu gampang nempel fingerprint gitu. Jadi menurut gue buat kalian yang nggak suka HP-nya kelihatan kotor, bisa pilih yang varian kayak gini. Dan sekarang kita coba langsung pasang aja yuk. Oke, ini udah kepasang dan menurut gue nih keren banget. Dari segi proteksi di bagian kameranya ini juga udah oke banget. Jadi kalau misalnya kalian taruh bawah gini nggak masalah sama sekali. Lalu di bagian depannya juga ini udah ada proteksinya juga. Jadi kalau misalnya kalian taruh kayak gini aman, nggak bakal kena layar karena lumayan cukup jauh sih dari tempered glassnya. Cuman sayangnya aja di bagian buttonnya, ini di bagian action buttonnya dia nggak ke cover. Cuman dia tuh nggak cover di bagian volume sama tombol power aja. Lalu untuk di bagian bawahnya juga ini udah rapih banget, nggak ada masalah. Nah selanjutnya di bagian ujung-ujungnya di sini sudut-sudutnya dia juga udah ada proteksinya. Jadi kalau misalkan jatuhmu ya mungkin ketinggian 1 sampai 1,5 meter harusnya masih aman sih. Menurut gue dengan harga 89.000 ini oke sih. Dia juga nggak ada yang garis-garis aneh. Ini semuanya rapih build-nya. Jadi ya gue bisa rekomendasiin banget casing yang satu ini ke kalian. Oke, jadi itu dia 5 rekomendasi casing gue di video kali ini. Menurut gue sebenarnya nggak masalah ya lu punya handphone semahal iPhone 15 Pro series tapi beli casingnya tuh yang di bawah 100.000, karena dari build quality yang bahkan 35 ribuan aja nih masih oke loh. Masih ada proteksi untuk jatuhnya, kameranya, di bagian layarnya. Ini menurut gua masih oke loh. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak harus beli casing yang mahal banget yang di atas 500 ribuan. Kalau emang kalian budgetnya tuh ngepas gitu. Kalian nggak punya budget yang lebih untuk beli aksesoris yang mahal. Menurut gua sah-sah aja karena kebutuhan orang tuh beda-beda dan dompetnya orang juga beda-beda. Ada yang bisa beli HP-nya aja tapi aksesorisnya juga dia malas beli yang mahal. Ada juga orang yang bisa beli HP-nya dan juga bisa beli aksesoris yang mahal pula. Jadi menurut gua ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, palingan segitu aja. Kalau misalkan emang bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar kalian tuh nggak ketinggalan konten-konten di YouTube channel gue ini. Jangan lupa juga mampir ke IG dan juga TikTok Sumur Gadget karena gue juga berbagi banyak informasi tentang Apple juga di sana. So di follow aja. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.